Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen saya, Pak Jumanto, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Jaringan Syaraf Triawan. Pada presentasi kali ini, saya akan presentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Comparative Analysis of Value and Sigmoid Activation Function in MLP LPFGS for Heart Disease Prediction. Saya akan membahas beberapa konten ya, diantaranya ke abstract, introduction, method, result, and discussion, dan conclusion. Kurang lebih abstract ini menjelaskan mengenai proses dari tahapan awal sampai tahapan terakhir, terlebih mengenai problem konteks dari cardiovascular disease tersebut, lalu heart disease, lalu ada metodenya, lalu di sini saya menjelaskan mengenai result dan discussion. Sekarang mengenai introduction-nya terlebih dahulu. Jadi introduction di sini adalah membahas mengenai problem konteks yang ada di paper saya, yaitu cardiovascular disease, karena heart disease ini merupakan satu jenis ya penyakit kardiovaskular, yang dimana dia itu menempati posisi pertama penyebab kematian di dunia. Perlu kita sadari bahwa kita perlu membuat sebuah adanya keputusan mencegah adanya penyakit kardiovaskular ini, agar penyakit ini itu menurun lah ibaratnya. Nah, sebenarnya sudah banyak ya penelitian yang meneliti mengenai penyakit ini menggunakan machine learning. Nah, tapi machine learning ini memiliki keterbatasan, seperti dia itu kurang lihai dalam menangani data yang tidak linear. Lalu dia itu kurang lihai dalam menangani data yang kompleks dengan fitur di antara fitur lainnya. Paper yang membahas mengenai MLP ini, nah dia itu capable sebenarnya, cuma dia membutuhkan sebuah optimizer yang sangat padu. Kita terdapat mulai terdahulu seperti ada yang menggunakan optimizer SGD, ada GRAD, ada Delta, RMS Probe, cuman dia itu kurang stabil ya dalam menangani data yang non-linear. Terus saya juga menemukan sebuah kasus LPFGS optimization ini, yaitu sangat cepat dan dia itu sangat stabil dalam performanya, dan itu dia sangat efisien untuk approximation of second order information. Maka itu saya membuat sebuah paper yang yaitu memadukan antara MLP dan LPFGS dan beberapa comparison, diantaranya tuh value activation function dengan sigmoid. Terus di sini ada metodenya. Jadi metodenya itu saya pakai dataset. Datasetnya itu ada beberapa jenis dataset, Cleveland, Hungarian, Switzerland, long pitch VS, stat log. Untuk totalnya itu 1190. Ada 11 predictor sama satu target. Terus untuk preprocessingnya itu saya menggunakan one hot encoding, lalu ada outlier detection. Setelah di removal outliernya itu mendapati 1173 data. Nah, setelah saya mendapati data tersebut, saya splitting dan scaling datanya. Untuk train test split itu 80% training sebanyak 938, lalu untuk lab 20% itu testing 235. Setelah misah tuh antara train dan test, kita handling imbalance nih menggunakan SMOTE. Setelah kita SMOTE-in, kita pakai normalisasi agar datanya gak jauh-jauh banget range-nya gitu. Kayak misalnya ada 500 kan kolesterolnya, sedangkan age itu cuma 80-an. Nah, itu kan nanti anjlok banget tuh, makanya kita perlu normalization. Model MLP-nya yang dimana kita tuh pakai satu hidden layer. Oh ya, dimana kita tuh pakai input layernya 16 neuron, hidden layernya tuh 18, 64 sama 32. Nah, activation function-nya itu pakai ReLU sama sigmoid. Untuk LPFGS-nya kita pakai mean square error atau MSE, lalu kita pakai optimization-nya tuh LPFGS. Lalu untuk evaluation methodnya itu saya pakai certified cross validation-nya 910. Lalu untuk matrixnya accuracy, precision, recall, event score, condition metric, ROC curve sama IOC. Result and discussion, kita di sini menemukan bahwa mean accuracy dari MLP ReLU itu sebanyak 20,2%. Lalu untuk yang median 90,3%, lalu untuk max 92,8%, untuk minimumnya 88,7%. Terus untuk yang sigmoid 89,8%, mean accuracy-nya, mediannya 90,3%, maksimalnya 93,8%, minimalnya 84,8%. Terus STD-nya itu yang ReLU 0,013 sama
sigmoidnya 0,027. Nah, dari setelah hasil tersebut, kita mendapati bahwa value itu mencapai achieve dan dengan mean accuracy-nya itu tertinggi. Dan dia juga performa variance-nya itu sangat rendah. Kita perlu mengetahui bahwa value itu lebih stabil ya untuk convergence behavior-nya. Terus untuk classification, LMLP sigmoid ini adalah memiliki data yang terbaik, yaitu seperti ini. Untuk accuracy, precision, recall, F1 score, sama LC itu dimenangkan oleh MLP sigmoid. Jadi cross validation-nya itu dimenangkan oleh ReLU. Komparatifnya, perbandingannya, ReLU itu dia lebih mendapati cross validation itu tertinggi dikit untuk standar deviasinya, dan dia itu lebih stabil. Kalau sigmoid itu dia bagus banget buat testing akurasi, precision, recall, sama F1 score, sama LC. ReLU ini tuh better untuk convergence stability-nya, sedangkan sigmoid itu lebih better di klasifikasi performanya. Nah, overall discussion itu MLP arsitektur sama LPFG optimization sama stratified default cross validation itu mengubah model untuk menjadi stabil dan reliability untuk hard disease prediction. Apalagi dengan framework dengan MLP dan optimizer yang sangat sederhana itu, dia mampu menghasilkan akurasi yang seperti ini. Untuk konklusinya, didapati bahwa MLP ReLU itu mencapai akurasinya itu 90,2%. Nah, untuk yang ReLU itu dia lebih stabil. Yang untuk sigmoid dia itu lebih bagus untuk testing performanya. AUC-nya itu 0,868. Future work-nya lebih banyak untuk mengeksplor hybrid optimization method, apply feature selection techniques, karena di saya itu belum ada feature seleksinya, jadi itu adalah kekurangan saya. Oke, lanjut kita ke programnya. Hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah mengimpor libraries apa saja yang digunakan nantinya, biar nanti ketika kita running program itu kita tidak kebanyakan error. Makanya kita import librariesnya itu di paling atas. Nah, setelah itu mengumpulkan data ya, melihat datanya melalui Kaggle yang telah ada di samping saya ini. Itu nama Kaggle-nya itu nanti bisa kalian lihat ya di sini. Mengetahui isi tabelnya itu kita perlu melihat data head. Kita pakai data head untuk mengetahui isinya. Nah, ternyata di sini setelah kita lihat isi dari tabel tersebut itu bagian sex itu dia ada 1 sama 0. Nah, sedangkan dari data itu kita nggak tahu 1 sama 0 itu artinya apa sih gitu kan. Maka dari itu kita pakai yang namanya renaming feature to proper name. Itu kayak one hot encoding gitulah ya. Yang sebelumnya numerical ya, jadi kategorikal. Nah, di sini kan kita lihat tuh ada beberapa kolom, ada 11 kolom dan ada 1 target. Nah, terus karena kita tadi ganti one hot encodingnya jadi 16. Gimana sih cara perhitungannya gini? Jadi caranya gini. Kan di sini ada just paint tab di sini seperti yang kita lihat ya. Just paint tab itu ada 1 sampai 4 ya, yang dimana nanti tuh bakalan bingung tuh datanya pelajarinya gimana, kok ini ada 1 sama 4, hubungannya korelasinya tuh apa gitu. Pada itu kita buat menjadi labeling nama. Nah, jadi kan gini, just paint tab itu kita kategorikan yang pertama, yang huruf yang angka pertama itu namanya typical angina, yang sampai keempat itu asymptomatic kan. Jadi totalnya kan ada 4. Bagian bawah coding itu kan namanya ada drop first row. Jadi yang misalnya tadinya ada 4 itu jadi 3. Karena apa? Karena dari 3 data tersebut itu dia sudah mewakili dari 4. Kayak misalnya nih, jenis kelamin itu kan ada, jadi ada 2 ya, ada female sama male. Ada 2 fitur dong, jadi ya kan. Berarti di tabel female tuh berarti dia 1, male-nya kan jadi 0 tuh. Sedangkan yang male, nah itu dia kalau dia benar male kan berarti 1, kalau enggak kan berarti 0. Itu kan jadi kayak isian kan. Nah, maka dari itu kita hapus yang pertama, jadi berkurang datanya, fiturnya berkurang, dan alhasil yang tadinya ada 2 itu jadi 1, yang tadinya ada 4 itu jadi 3, yang tadinya ada 3 itu jadi 2. Nah, nanti ditambahin tuh ada 3, sesi itu ada 2, yang ST Shop tuh ada 3, D6 ada 1.
tambah, nanti kan hasilnya 9. 11 dikurangi 4 itu didapat dari fitur-fitur yang diubah jadi kategori itu, dikurangi 4 gitu kan, ditambah 9, nanti hasilnya adalah 16. Nanti input layarnya adalah 16. Setelah itu kita melihat apakah ada data. No, ternyata tidak ada. Kita cek di sini untuk lihat datanya dalam bentuk ini, apakah terdapat layar. Dan setelah kita lihat di sini terdapat layar yang hasilnya tadi 1190, maka menjadi 1173. Kita splitting datanya menjadi training dan tes. Yang didapat dari trainingnya itu 938, untuk tesnya 235. Lalu kita smoothin ya agar dia itu bisa balance gitu datanya. Lalu kita min max scaling agar datanya itu tidak terlalu jauh gitu kan ya cakupannya, agar nanti si datanya itu bisa membaca dengan lebih bagus. Nah setelah itu kita bakalan ke cross validation. Nah di cross validation ini itu kita masukin MLP-nya. MLP-nya tuh pakai ReLU atau sigmoid. Karena kita untuk membandingkan keduanya kita masukkan semuanya dengan MLP ReLU sama MLP sigmoid. Nah, hidden layernya di sini ada 128, 64 sama 32. Satunya tuh pakai activation namanya ReLU, yang sigmoid pakainya Lucky Stick. Terus untuk solvernya itu karena kita pakai LPFGS optimizernya, maka kita pakai LPFGS yang sudah tertera di sini. Untuk iterasinya kita pakai maksimalnya itu 2000, alphanya itu 0,001, random setnya 42. Itu untuk yang ReLU itu 90,2463, bisa kita sederhanakan menjadi 90,2. Untuk yang semut itu 89,8. Di sini ada performance summary-nya. Performance summary-nya adalah min-nya 90,2 itu yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk maksimalnya itu 92,8 untuk sigmoid yang ReLU ya. Lalu untuk yang sigmoid itu 93,8. Untuk minimalnya itu 88,7. Lalu yang sigmoidnya 84,8. Nah, di sini juga tertulis bahwa ada gambarnya ya. Di sini ada main accuracy. Terus ini ada height-nya, ada maksimalnya, ada minimalnya, seperti itu. Dan mateknya ReLU sama sigmoid. Nah, untuk yang ReLU itu menurut saya dia lebih dikit ya untuk testing performanya ya daripada sigmoid. Karena dia bagusnya itu di cross validation itu yang pernah saya jelaskan. Sekian dia presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.